Halo Webuners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Fai akan membahas anime requestan dari viewer kita yang berjudul Buchigiri. Anime ini mirip dengan Tokyo Revenger yang suka sekali dengan perkelahian antar geng sekolah. Oke, tanpa banyak bici di awal, mari kita gaskuy. Seorang pemuda yang bernama Tomoshibi Arijin baru saja akan pindah sekolah. Dia sedang mempersiapkan diri untuk perkenalan nanti. Dia tinggal di rumah sekaligus rumah makan yang dikelola oleh ibunya. Di sisi lain, ada dua orang yang sedang mabuk di kuil terbengkalai dan tiba-tiba terdengar suara ketokan. Si subur bilang kalau itu mungkin adalah Honki yang dikurung. Dan... Honki sendiri adalah jin yang digadang-gadang yang paling kuat dalam berkelahi dengan tangan kosong. Itulah mitosnya. Ternyata sekolah yang dituju Ara adalah sekolah yang sangat acak-acakan. Bisa dilihat dari pergelutan antara Matahara dari geng Minato Kai sedang bertarung melawan geng Shiguma. Baru saja masuk, Ara sudah menanyakan apa ada cewek cantik atau tidak kepada sang guru. Saat masuk, ternyata isinya banyak sekali berandalan. Namun, ada cewek kalem yang sedang duduk dengan tenang di sana. Dia pun menyapa Ara duluan. Ia bernama Jin Mahoro. Sepulang sekolah, Mahoro mengajak Ara untuk pulang bareng. Akan tetapi, dia dicegat oleh murid bergajul. Ara pun menipu mereka dan berusaha lari, namun dia malah tak sengaja menabrak teman dari kedua orang itu. Yang ternyata itu adalah teman masa kecilnya Ara yang bernama Matahara tadi. Dulu mereka berdua sering berlatih untuk menjadi seperti Honki. Tapi sepertinya Ara tidak suka terhadap Matahara dan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Singkat cerita, Ara sampai ke rumah. Dia disuruh untuk membantu ibunya melayani pelanggan. Lalu dia mengingat masa lalunya bersama Matahara. Dia melihat Matahara sedang dirundung. Sementara itu, ketua Shiguma marah karena anak buahnya kalah saat melawat geng Minato tadi. Di sekolah, Ara melihat Mahoro yang tak masuk kelas. Ternyata saat makan siang, dia ada di atap gedung sekolah tersebut. Dia bilang kalau dirinya sedang bolos. Mahoro mengajak Ara berteman duluan. Bahkan dia mengajak Ara untuk main saat pulang sekolah, membuat Ara semakin terpincut dengannya. Namun, di sela-sela itu, Matahara memanggilnya dari bawah, membuat suasana hatinya menjadi kesal. Padahal Matahara sangat baik, entah mengapa Ara menjadi seperti itu kepada Matahara. Matahara bilang kalau Ara sangat kuat dan pemberani. Ara pun menyiapkan hadiah berupa batu merah. Namun kedua orang kemarin datang dan mengajaknya untuk bermain game. Mereka meminta maaf atas perbuatannya kemarin, yang ternyata itu hanyalah jebakan. Ada geng dari sekolah lain yang melabraknya karena telah main di tempat kekuasaan mereka. Untuk itu, Ara kabur sekuat tenaga.
Dia berlari sampai ke kuil dan mengancam mereka menggunakan pistol mainan. Jelas itu membuat mereka tertawa. Dan tiba-tiba... ya, pistol itu menembakkan peluru yang memantul sampai mengenai kepala Ara. Saat terbangun, dia menggosok peluru yang tertancap itu. Dan muncul jin yang sering disebut Honki. Dia bernama Senya Sang Jin. Dia akan mengabulkan permintaan Ara. Dan permintaannya adalah... Tomika, Meiyoka, Shikaraka. Majin? Dote sutetai. Dia tak mau menjadi perjaka terus. Untuk itu, Senya meminta Ara untuk bergabung. Jelas Ara menolak. Kemudian dia menanyakan kepada orang lain apakah mereka bisa melihat Senya atau tidak. Namun orang itu malah kabur begitu saja karena melihat Ara yang seperti orang aneh. Saat di rumah, dia mengukir batu yang dibelinya dengan nama Mahoro sebagai bukti cintanya. Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Ketika sudah ada waktu yang tepat untuk Ara mengungkapkan perasaannya, dia malah kebelet BAB. Setelah itu, dia memberanikan diri untuk memberi batu itu. Namun tampaknya Mahoro jijik melihat batu yang diberikan Ara itu. Love Forever Stone. Dan saat ingin mengungkapkan perasaannya, lagi-lagi ada gangguan. Ternyata itu adalah geng Shiguma. Dan datang ketua dari Shiguma bernama Jin Marito. Dengan kata lain, itu adalah kakaknya Mahoro. Dia marah karena adiknya diperlakukan seperti itu. Di sisi lain, Matakara dipanggil oleh si rambut biru untuk melihat Ara. Jelas dia ingin membantunya dan langsung pergi untuk menghampiri. Sedangkan Ara sudah dipukuli berkali-kali. Ternyata Mahoro sengaja mengajak Ara kencan untuk menjadi tumbal keganasan kakaknya. Dia menyukai kakaknya sendiri, sehingga dia rela menjebak seseorang untuk menjadi samsak bagi kakaknya yang suka berkelahi. Senya sudah tak ada harapan untuk bergabung dengan Ara. Akan tetapi, Ara kembali bangkit, lalu mengungkapkan keinginannya, sehingga mereka berdua bergabung. Dan... ya, Marito terpental sangat jauh akibat terkena pukulan Ara. Semua yang melihat pun tercengang, begitu juga dengan Matakara. Dia melihat Ara layaknya Honki saat meninju. Ara sendiri keheranan, dan Senya kesal dengan keinginan yang diucapkan Ara tadi. Marito kembali bangkit dan menendang Ara sampai kejebur. Untuk itu Matakara segera menolongnya. Lalu terdengar suara sirine polisi yang membuat mereka kabur. Marito sendiri menjadi terobsesi kepada Ara dan ingin membawanya untuk bergabung dengan Shiguma. Saat terbangun, dia sudah berada di rumah Matakara. Matakara masih menyimpan batu yang diberikan Ara. Jelas itu menandakan dia masih menganggap Ara sebagai teman baiknya. Namun Ara justru sebaliknya, dan dia pun pulang. Di perjalanan pulang, Senya memaksa Ara untuk kembali berkelahi. Namun mereka sudah terlambat. Si rambut biru yang ada di sana tak sengaja menekan benda yang berada di kepala Ara, sehingga dia bisa melihat wujud Senya dan lari karena ketakutan. Ketika Ara mandi, Senya menjelaskan kekuatannya bisa dikeluarkan sekali saja karena mereka hanya bergabung sebagian. Ara bisa menjadi lebih kuat jika mereka bergabung jiwa dan naganya. Lalu terlihat suatu simbol di pinggul Ara.
Kemudian saat dia pergi ke sekolah, banyak sekali orang yang membicarakannya. ジンマリト俺が怠慢がってシミアラジンだやったろうぜうるせえ Lalu Marito datang sehingga Ara kabur. Di sisi lain, Matakara mengungkapkan keinginannya untuk meminta Ara bergabung dengan geng Minato. Dan ketika di sekolah, dia berpapasan dengan Marito yang menanyakan kelasnya Ara. Dia pun terkejut karena mendengar Marito ingin mengajak Ara untuk bergabung dengan geng Shiguma. お前とやりたかった Mendengar suara Marito, Ara pun bergegas untuk kabur dari kelas dan ke atap gedung untuk makan bersama Mahoro. Kini sikap Mahoro menjadi dingin karena kejadian kemarin. Bahkan batu yang diberikan Ara pun dibuangnya. お兄ちゃんを傷つけたら殺すから。お兄ちゃん、一緒に帰ろう。 Mahoro mendatangi kakaknya di tempat biasa, dan saat dia mendekat, tiba-tiba kakaknya melayangkan pukulan. Ternyata dia sedang mengigau berkelahi dengan Ara, membuat Mahoro kesal. Ara sendiri tengah galau sebab kejadian tadi. おいしっかりしろ Esokan harinya, Matakara mengajak Ara untuk bergabung dengan Minato Kai. アラちゃん話があるんだ 邪魔すんぞ Lalu Jabashiri dari geng Shiguma datang karena ingin membawa Ara. Jelas Matakara tak mengizinkan itu dan dia mengajaknya bertarung di bawah. てめえもぶっ殺そうと思ってたんだこれならどうだ Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Saat beradu kepala itulah Matakara menang, namun dia juga akan tumbang sehingga Ara membantunya. Kemudian, Matakara kembali meminta Ara untuk bergabung dengan Minato Kai. Namun dia tak memperdulikannya. Tapi saat Matakara bilang kalau Ken ketua dari Minato bertarung dengan Marito untuk menjadi yang teratas, membuat Ara tertarik dengan hal itu sehingga dia ikut untuk menemui Ken. Baru saja bertemu, Ara sudah mengajak Ken untuk bertarung satu ronde demi untuk menunjukkan dirinya kuat tanpa harus menyakiti kakaknya Mahoro. とうとう見つけたんだなちょっと待ってくださいケンさんアラちゃん Mereka pun bergabung dan ya, lagi-lagi dia memukul dengan kuat. Namun Ken kembali bangkit dan membalas pukulannya. Singkat cerita, saat di kelas, Ara kembali mendengar suara Marito. Ketika dia ingin kabur, Marito muncul dari jendela. Marito pun langsung meminta Ara untuk bergabung dengan Shiguma. Jelas Ara tak mau. Namun setelah dia melihat Mahoro yang memohon, membuatnya jadi mau untuk menerima ajakan Marito. Matahara yang melihat itu sungguh tak percaya kalau Ara masuk ke geng Shiguma dan bersambung. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.